Terima kasih Anda masih bersama kami. Angka kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencatat yang tertinggi kemarin. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sebelumnya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD. Sementara itu petugas gabungan membubarkan paksa pada Selasa siang kopi di Jalan Komplek di Surabaya, Jawa Timur. Sudah terjadi sejak Sementara itu Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait kebijakan memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Jadi waktu mulai usaha tas rajut ini dulu tidak berpikir untuk dijadikan usaha, maksudnya dulu itu hanya sebagai hobi. Terus karena rasa penasaran bagaimana cara merajut itu, terus akhirnya dari belajar otodidak merajut, orang-orang pada suka, terus akhirnya melihat ada peluang usaha, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi usaha. Bapak, Bapak sudah makan? Sudah. Makan dulu ya. Dalam rumah ini berapa orang sih? Kalau di rumah ini cuma tinggal berempat saja. Saya, itu adekku, mamaku sama bapakku nih. Kalau tantangan ini, saya kan dulu mulai usaha ini kan pada saat saya putus kuliah dulu, sekitar tahun 2018. Nah, pas saya kan kuliah di Batam, tapi kuliahnya di situ masuk di kampus yang ternyata tidak jelas. Jadi pas balik ke Bau-Bau, tidak ada kerjaan begitu, jadi nganggur, terus berpikir untuk melanjutkan kuliah di Bau-Bau. Tapi saya rasa tiba-tiba muncul keraguan, takut nanti kalau putus lagi tengah jalan, apalagi mengingat kondisi bapakku kan memang sudah sakit begitu kan. Saya pikir, wah memang awal-awal mungkin bisa bayar, tapi nanti jangan sampai bapak sakit, tiba-tiba butuh dana besar dan kuliah lagi harus putus, gimana? Jadi akhirnya kayak saya bilang, cari pekerjaan saja deh atau buat usaha gitu. Halo, assalamualaikum Iva. Tunggu nah, saya lagi di toko Bayu ini. Saya cari ring dek di toko Bayu. Yuk. Awal mula saya awalnya jualan beras, Kak. Sembako. Karena awal pandemi itu pendapatan mulai menipis, kan ya. Awalnya kan jualan beras, tapi karena waktu itu ada bantuan pemerintah yang masif, bantuan berupa sembako, jadi 1-2 bulan itu pendapatan hampir turun 75%, bahkan 80%.
Jadi saya putar otak selama 6 bulan riset, itu mulai habis di sini. Mungkin didikan orang tua ya. Didikan orang tua ini dari awal, orang tua itu terutama ibu itu kerjanya wirausaha. Konsepnya ini ya take away. Jadi orang datang pesan, terus setelah pesanannya diterima mereka pulang. Jarang yang duduk di tempat, paling 1-2 orang dari 1 hari. Kenapa konsepnya begitu? Karena saya mengejar kuantiti ya. Jadi saya mengejar kuantitas, sehari bisa 100 sampai 120 cup. Perkenalkan, nama saya Firda. Saya dari Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Sudah dari makan berlumpur. Dari mak, sudah kasih makan sapi, sudah nih. Jadi usaha saya itu usaha penyewaan atau perentalan alat outdoor, alat camping seperti tenda, alat masak. Kenapa saya mengambil usaha di tengah usaha seperti ini di tengah pandemi? Ini kan yang terdampak oleh pandemik itu pariwisata. Dan hubungan usaha saya dengan pariwisata itu sebenarnya sangat erat karena ketika kita ingin berwisata pasti kita membutuhkan alat-alat camping, alat-alat outdoor seperti itu. Tapi di sini saya melihat banyak teman-teman yang dari luar kota mulai masuk di kampung. Dan kebetulan di tempat tinggal saya ini ada tempat camping ground seperti itu. Jadi saya melihat peluang di situ. Di mana teman-teman ketika ingin melakukan camping-camping begitu, mereka selalu kewalahan tentang alat, tentang perlengkapan outdoor. Jadi saya berinisiatif untuk membuka perentalan alat outdoor ini supaya bisa memudahkan mereka. Sebentar lagi ya teman-teman, mungkin sekitar 5 menit lagi ya, biar supaya lebih lama ya. Iya. Iya. Kemarin itu pernah ikut ininya. Kemarin itu pernah ikut ini pelatihan juga itu sama yang Yes Bau-Bau. Iya. Iya, aku ingat yang produknya tas ya kalau bagi-bagi. Iya, tas rajut. Maka tak sayang. Nah, gimana kita bisa enjoy sesi ini, menyukai sesi ini kalau kita nggak kenal satu sama lain? Ini saya mau tanya saja ini yang latar belakang ini. Latar belakang ini kan untuk ini kan Kak, yang melatar belakangi kenapa kita buat usaha itu? Iya, betul. Itu bisa seperti kayak curhat nggak Kak? Kayak begitu isi latar belakangnya. Ya, soalnya kan biasa kan kita memulai usaha itu dari keadaan. Kadang kalau bergabung dengan EYW ini sekitar 1 tahun setelah ini usaha saya berjalan. Jadi kira-kira ada jalan 1 tahun usaha saya, terus dapat info dari grup WA, itu dapat info kalau ada pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Aspuk Oxfam. Jadi waktu ikut pelatihan kewirausahaan itu ternyata itu dari pihak Oxfam, itu dia mencari duta muda berdaya berkarya di beberapa provinsi.
Jadi yang di Provinsi Sulawesi Tenggara itu dari Bau-Bau itu ada 2 orang, dan saya tidak tahu kenapa waktu itu dipilih jadi Duta Muda Berdaya Berkarya. Kalau perubahan kayaknya adalah sedikit-sedikit begitu, maksudnya kita mendapatkan banyak ilmu begitu. Kita mulai dari keuangan, dulu kita tidak membuat ini pembukuan begitu sebelum ini masuk ke program EYW. Jadi kita setelah didampingi kita dikasih ilmu-ilmu, terus bagaimana cara menjual di marketplace, bagaimana cara beriklan, terus bagaimana cara kita melakukan pembukuan. Jadi dukungan keluarga terhadap usaha saya ini sebenarnya sangat mendukung. Ya, meskipun ibu saya awal-awal itu agak kurang ini, tetapi saya buktikan terus bahwa usaha saya ini bagus, usaha saya ini insya Allah bisa sukses. Dan pada akhirnya berjalan terus waktu orang tua mulai mendukung, sangat mendukung penuh, bahkan dibuatkan outlet, kemudian disuruh tambah modal untuk tambah alat terus. Firda, Ya. gimana? Aman Kak, begini nih. Begini nih Kak, 4 motor dah. Sudah, iya, itu aja. Matras 2 cukup itu. Matras 2. Oke ya, udah ya. Selama di Asbuk sangat sering ada kegiatan meeting begitu, ada pelatihan. Ya, setiap pelatihan saya sering ikut, kemudian dapat ilmu-ilmu baru, dapat pengetahuan baru, termasuk di sini hubungannya dengan usaha saya itu, saya bisa memperlancar ini penjualan melalui sosial media. Bagaimana teman-teman menyikapi permasalahan pasar ini dengan kondisi sekarang dan penerapan teknologi? Tadi kan udah nih Syauqi menjelaskan tentang WhatsApp bisnis yang lebih efektif ya sebagai kanal sosial media untuk memasarkan produk hidroponiknya, sayur mayurnya. Kalau Firda gimana Firda? Kalau saya juga Kak sebenarnya mempromosikan itu melalui WhatsApp bisnis. Ya. Ini adalah teman-teman jaringan juga nantinya buat teman-teman ya yang ada di IES cabang Bau-Bau, dan kebetulan di sini ada Gita dan Uya. Mungkin teman-teman di sini deh ingin mendengar cerita kalian di masa-masa pandemi, karena kan kita harus saling di masa-masa seperti ini harus saling memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri ya. Kalau pengalamannya kita itu Kak, memang sih pandemi ini memang berpengaruh ya Kak terhadap penjualan tas. Jadi biasanya itu satu bulannya itu bisa 20-an tas yang terjual. Sekarang itu bahkan kadang 10, cuma 10, dan kadang bahkan kurang dari itu. Jadi omset pun berkurang 50-60%.
ya istri saya ini punya sahabat namanya Gita. Mereka tergabung dalam komunitas IS. Awalnya saya cuma lihat dari luar. Setelah 2-3 bulan, sebulanan lah jualan F&B, minuman, saya berkeinginan untuk bergabung dengan komunitas IS. Terima kasih nih Pak hadirannya di tengah-tengah kami, teman-teman komunitas Bio Solution IS Kota Bau-Bau. Saya perkenalkan ini ketuanya Dino, kemudian ini teman-teman yang tergabung dalam IS. Pas radio saya, nah itu brandnya Gema Gita, terus mau pengurusan haki gitu Pak. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Bau sebenarnya sangat mengapresiasi gerakan teman-teman. Mudah-mudahan saja handmade-nya bisa bersaing dengan produk-produk lain. Dan tentunya kami dari pemerintah kota akan melihat itu dan akan membina kapasitas teman-teman untuk bisa meningkat. Kak Hardi, bagaimana ini sekarang ini di sini tempat wisata? Kalau sekarang ini kan lagi PPKM ya, kita semua tahu ini PPKM, COVID-19, sudah pasti menurun. Pengunjung itu sudah pasti menurun, bukan turun sedikit ya, tapi turun sekali, turun sekali ya. Bahkan nyaris ada beberapa hari-hari itu yang sama sekali tidak ada pengunjung. Saya Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Dari produk-produk yang ada ini, saya mengharapkan dari Aspuk Indonesia supaya kita senantiasa mengembangkan kerjasama. Insya Allah, mudah-mudahan tahun depan awal 2022 sudah masuk surat semacam proposal untuk kita bantu kembangkan. Kita ada bantuan dengan program Sultra Produktif. Ini bantuan dari Aspuk Indonesia dalam bentuk portfolio. Ya, bisa dimanfaatkan kepada adik-adik semua yang punya bisnis, fotografer dan sebagainya. Kalau saat ini kan lagi pandemi, jadi kalau dilihat dari kondisi usaha, alhamdulillah masih bertahan. Ya walaupun pendapatan berkurang lah, tidak seperti yang dulu. Waktu itu selama 1 bulan sampai kadang kewalahan karena tidak ada tenaga kerja, kewalahan kerjakan sendiri. Sekitar 20-an tas begitu 1 bulan, kadang lebih. Yang penting masih ada penghasilan, usaha saya masih bertahan lah di situasi pandemi begini. Halo, mau pesan berapa? 1 atau 2? 1 saja, Kak. Oh 1, saya pikir 2. yang punya sling bag. Oke kan, nanti aku transferin. Oh iya, oke, siap. Ini Kak, mau kirim barang. Apa sih paketnya? Tas aja. Paketnya berapa? Bayar ke sini. Saya belum tahu kapan pandemi ini berakhir, tetapi saya harus tetap optimis dengan usaha yang saya jalani. Saya butuh komunitas. Jadi selama ini saya lonely wolf sendiri doang. Usaha itu kayak nggak punya teman, nggak ada pendukung. Ya paling cuma keluarga. Tapi yang benar-benar membangun kita itu komunitas.